nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hai semuanya, selamat datang di channel kami Bagian Hidup. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai di media sosial, namun dalam perspektif kami soal YNTKTS. Kami akan mencoba sedikit memberi nilai lebih dari kalimat sederhana yang berasal dari Presiden kita Bapak Joko Widodo. Apabila kalian menyukai video dan pembahasan kami, jangan lupa like, komen, dan share ya pada video kami kali ini. Selamat menonton. Akhir-akhir ini media sosial sedang diramaikan dengan istilah YNTKTS, baik itu dari kolom komentar Facebook, Instagram, bahkan banyak konten YouTube bertemakan YNTKTS. Awalnya kami tidak memahami apa arti tulisan tersebut dan dari mana itu muncul. Sampai akhirnya kami memahami dan mengetahui itu bersumber dari wawancara Presiden Joko Widodo pada beberapa tahun silam. Kami tidak memahami kenapa YNTKTS bisa berakhir menjadi konten membuat mobil pada beberapa channel. Namun, kami tidak akan mempermasalahkan konten orang lain soal YNTKTS. Kami hanya akan menawarkanmu sebuah kacamata baru atau pesan positif yang bisa kita lihat atau dapatkan dari YNTKTS. Pertama, ketidaktahuan dan sikap rendah hati. Ketidaktahuan sering mendapatkan predikat buruk di masyarakat dalam hal apapun. Bahkan, lembaga pendidikan yang seharusnya membimbing orang dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, benar-benar menghindari mengurus seorang siswa yang penuh dengan ketidaktahuan. Mungkin karena kita begitu menghormati yang namanya kecerdasan, atau lebih spesifik bisa melakukan sesuatu sehingga kalimat "saya tidak tahu" akan sangat menakutkan bagi kita apabila tersampaikan pada orang lain. Sungguh, ketidaktahuan adalah sesuatu yang sangat netral ketimbang sekedar memberikan jawaban. Ketidaktahuan merupakan komponen penting dari kreativitas dan pencapaian. Bayangkan, berapa banyak pencapaian besar yang bisa dilakukan manusia apabila kita sudah tahu tentang semuanya. Kami yakin, perubahan akan terjadi dari ketidaktahuan tersebut. Kita bisa memulai suatu usaha dan memiliki kemauan keras berkat ketidaktahuan tersebut yang akan menjadi bahan bakarnya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, benarkah orang yang tidak mengetahui benar-benar tidak mengetahui? Pastinya jawabannya adalah belum tentu. Terkadang ada beberapa orang yang memang mengabaikan kualitas diri mereka dengan cara tertentu. Pada intinya sebenarnya mereka mampu, akan tetapi enggan menunjukkan kalau mereka mampu untuk melakukannya. Dari sinilah muncul rasa rendah hati. Rendah hati muncul karena penghormatan pada pengetahuan, sehingga dia tidak mudah memberikan jawaban. Bayangkan saat ini ada berapa jumlah orang yang saling lempar berpendapat. Kita berpendapat supaya kita diakui oleh orang lain atas ide yang kita sampaikan. Disinilah muncul kebanggaan dan masalah. Tapi, apa yang bisa kita dapatkan dari saling melempar pendapat tersebut? Tentunya ada, namun tak akan banyak. Karena kita tidak akan belajar apapun kecuali pendapat kita sendiri. Kedua, privasi dan martabat manusia. Sebagai pemimpin atau individu, tentunya kita sudah harus mulai memahami pentingnya menjaga privasi. Pada zaman sekarang, di mana privasi bukanlah hal yang harus dijaga, kita dengan mudah membiarkan orang lain tahu privasi kita seperti memberikan informasi foto, tempat kerja, tempat kuliah, atau bahkan istri kamu ke kuburan bisa dengan mudah kamu sebarkan di media sosial. Sangat disayangkan. Demi AdSense. Mari kita sebut ini sebagai nilai dari kepentingan yang tidak dapat dilanggar. Nilai ini merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diganggu gugat atau semacam sebuah prinsip yang tidak boleh dilanggar atau diremehkan orang lain. Nilai inilah yang kemudian akan melindungi kita dari gangguan dan penghinaan orang lain kepada kita. Untuk itulah apabila kita menghadapi pertanyaan dari orang yang tidak memiliki kepentingan atas kita, sebaik mungkin untuk tidak memberikan keterangan yang terlalu banyak, atau lebih singkat kamu bisa menjawabnya dengan tidak tahu.
Menjaga lisan dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan. Sekali lagi, orang selalu menunggu kita membicarakan hal yang salah, kemudian menjatuhkan kita. Kelihatannya kita memang perlu yang namanya sebuah jawaban. Yo ndak tahu, kok tanya saya, demi melindungi kita dari hal yang tidak diinginkan. Ketiga, ketidakpastian. Selalu saja kita terus mencoba untuk mengantisipasi segalanya, mencoba melucuti kejadian tak terduga yang tidak kita ketahui ke depannya. Jangan pernah mengatakan dengan tepat apa yang akan terjadi ke depannya, dan kita tidak boleh mencobanya. Kehidupan masa depan kita tidak akan pernah bisa diprediksi. Seberapa bagus upaya kita untuk memperbaiki masa depan, tetap saja tidak ada yang berani menjamin kepada kita semuanya akan baik-baik saja nantinya. Kita tidak akan bisa mengintip masa depan. Kita akan terus bergulat dengan yang namanya ambiguitas sampai akhir karena banyaknya variabel dalam kehidupan kita. Untuk memberikan sedikit keberanian kita menghadapi ketidakpastian, kami menawarkan kepercayaan. Banyak dari kita adalah umat beragama. Dalam agama Kristen mengumpamakan bahwa burung di udara tidak pernah menabur benih, menyirami, dan memiliki tanah untuk ditanami. Namun dengan tegas ditanyakan, kamu tidak lebih baik dari mereka? Dalam Islam pun demikian, dinasihatkan tidak ada sesuatu di dunia ini yang hidupnya tidak ditanggung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kamu boleh tidak percaya hal demikian, namun itu merupakan bagian dari jawaban ketidakpastian, yakni kepercayaan. Lalu, apa hubungannya dengan YNTKTS? Tentu saja ini soal ketidakpastian itu sendiri. Hal paling bijaksana yang bisa kita keluarkan saat menjawab masa depan mungkin YNTKTS. Karena alasan ketidaktahuan itulah kita tidak pernah mudah memberikan harapan pada orang lain. Sekali lagi, dikhawatirkan harapan tersebut tidak akan sesuai ekspektasi kita jika kita menjabarkannya terlalu jauh. Sangat mengecewakan, bukan? Akhirnya, kita mengetahui nilai positif yang terkandung dalam YNTKTS. Dari YNTKTS, kita belajar sedikit mengenai rendah hati, privasi, martabat manusia, dan ketidakpastian dalam hidup. Akhirnya, kita sampai pada ujung durasi video. Bagaimana menurut kamu atas pemaparan kami soal makna positif YNTKTS? Mohon koreksi dan masukannya apabila ada salah dalam materi yang kami sajikan pada video kami. Sebentar, itu anunya. Nah, bener.